Teknopark Perikanan memiliki kawasan seluas 2 hektar yang telah dikelola secara berkelanjutan. Guna memenuhi fungsi Teknopark Perikanan sebagai pusat bisnis perikanan, inkubator tenan, dan penerapan teknologi perikanan, peran Teknopark Perikanan sebagai inkubator bisnis perikanan yaitu menjalin kerjasama dengan pihak ketiga yang ahli di bidangnya, seperti para praktisi perikanan, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian untuk memberikan ilmu, pengalaman, dan hasil penelitian kepada calon usaha perikanan. Serta masih terdapat lahan kosong yang dapat dimanfaatkan oleh para investor sebagai pengembangan bisnis perikanan. Fasilitas Teknopark Perikanan meliputi sentra oleh-oleh berbahan baku ikan, sentra kuliner ikan, wisma nelayan Andon, rumah kemasan, kios dagang pasar ikan, rumah olahan bahan baku, gedung tenan, dan cold storage. Adapun visi Teknopark Perikanan Kota Pekalongan sebagai pusat kegiatan inkubasi perikanan berbasis teknologi, kreatif, dan inovatif menuju pengembangan industri dalam rangka mewujudkan perekonomian Kota Pekalongan. Fasilitasi sentra oleh-oleh berbahan baku serba ikan juga hadir di kawasan Teknopark ini, yang dimanfaatkan UMKM olahan ikan untuk memasarkan hasil produk serta aneka olahan frozen serta otak-otak bandeng, bandeng presto, bakso, nugget, ekado, siomay, dan lain-lain serta olahan produk kering seperti kerupuk, pangsit, rengginang, dan stik ikan. Untuk memfasilitasi penghobi kuliner ikan, Teknopark Perikanan juga menyediakan gedung sentra kuliner ikan dengan menu unggulan gulai ikan dan kepala manyung yang legendaris di kawasan pantai Kota Pekalongan. Tersedia juga aneka menu masakan ikan seperti olahan cumi, udang, kerang, dan aneka jenis ikan laut dan olahan lainnya. Selamat datang Bapak Menteri Kelautan Perikanan di Sentra Kuliner Kota Pekalongan. Dapat kami laporkan Bapak Menteri bahwa sentra kuliner yang di Kota Pekalongan ini adalah Sentra kuliner ikan ini merupakan sporting dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Sakti Wahyu Trenggono beserta tim berkenan mengunjungi sentra kuliner pada tanggal 19 April tahun 2022 serta didampingi Bapak Wali Kota Pekalongan serta Bapak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan, bertepatan pada bulan Ramadan yang lalu untuk memberikan dukungan dan sekaligus memberikan manfaat promosi bagi sentra kuliner untuk lebih dikenal publik secara nasional. Sebagai fasilitas nelayan yang datang ke TPI Kota Pekalongan untuk menjual dan lelang ikan hasil tangkapan, Teknopark Perikanan memberikan rumah singgah atau wisma nelayan Andon secara gratis. Fasilitas rumah kemasan telah disediakan untuk mendampingi para pengusaha pemula di bidang olahan ikan untuk mengemas produknya agar mampu tampil menarik dan berdaya saing. Teknopark Perikanan juga menyediakan tenaga ahli desain kemasan agar produk terbranding dengan menarik. Karena kawasan Teknopark yang berdekatan dengan Taman Wisata Laut Pasir Kencana Kota Pekalongan, Teknopark Perikanan memberikan fasilitas berupa kios dagang,
bagi para pelaku usaha untuk menjual cenderamata khas Pekalongan. Selain menjual cenderamata khas Pekalongan, kios juga menjual perbekalan bagi nelayan yang akan melaut. Dan di dekatnya juga terdapat pasar ikan yang menjual hasil laut dari para nelayan yang mendaratkan ikannya di tempat pelelangan ikan Kota Pekalongan. Tersedia juga cold storage berkapasitas 30 dan 100 ton yang siap melayani nelayan dan penjual ikan supaya dapat menitipkan produknya. Selamat datang di Koperasi Jasa Sukses Minang Bahari Kota Pekalongan, di mana Koperasi Jasa Sukses Minang Bahari Kota Pekalongan bergerak di bidang satu, jasa penitipan ikan, yang kedua jasa processing, yang ketiga jasa penyewaan mobil termoking. Koperasi Jasa Sukses Minang Bahari Kota Pekalongan memiliki cold storage dan ruang proses, di mana cold storage yang satu berkapasitas 30 ton, yang kedua 100 ton, dan dilengkapi dengan ruang proses. Untuk jasa penitipan bahan baku dikenakan biaya Rp400 per kilo selama 14 hari atau 2 minggu. Untuk jasa processing dikenakan biaya Rp2.600 per kilo, include termasuk plastik atau kantong plastik. Koperasi Jasa Sukses Minang Bahari Kota Pekalongan yang bergerak di bidang penitipan ikan, di mana dalam proses penitipan ikan tadi raw material atau bahan baku atau ikan yang kita terima, kita timbang, terus dimasukkan ke sebuah ruangan yang kita sebut sulit peluru yang berkapasitas 100 ton, di mana dalam penitipan tersebut dikenakan biaya Rp400 per 2 minggu atau 14 hari. Demikian. DPI Kota Pekalongan sebagai sarana pelelangan ikan bagi nelayan yang akan mendaratkan hasil tangkapannya dengan harga yang cukup bersaing di pasaran. Data produk perikanan tangkap tahun 2021 menunjukkan bahwa produk tempat pelelangan ikan Kota Pekalongan adalah 9.000 ton atau setara dengan Rp145 miliar. Untuk memotivasi dan mendorong usaha budidaya udang di Kota Pekalongan, maka pemerintah Kota Pekalongan mengembangkan teknologi budidaya udang fanami secara intensif dengan penerapan klaster budidaya dan penerapan cara budidaya ikan yang baik atau CBIW. Kita sekarang berada di tambak intensif udang faname yang ada di Kota Pekalongan. Tambak udang intensif ini dengan menggunakan PPP plastik yang digunakan untuk pemeliharaan udang faname. Pada pemeliharaan udang faname ini menggunakan penebaran antara 80 sampai 100 ekor per meter persegi. Dengan penebaran dengan pemeliharaan sekitar 4 bulan, maka udang faname ini bisa dipanen dengan size antara 30 sampai 40 ekor per kilogramnya.
Udang faname yang dikembangkan ini terutama menggunakan lahan-lahan idle yang ada di Pekalongan, yang mana beberapa waktu yang lalu terdampak oleh adanya rob. Tapi dengan penggunaan manajemen yang dikelola dengan baik, maka lahan-lahan idle itu bisa digunakan untuk budidaya udang faname. Terima kasih. Pengayaan pakan dengan menggunakan probiotik. Caranya, pakan dicampur dengan probiotik, diaduk-aduk, airnya tidak cukup sedikit aja, kemudian disimpan atau difermentasi dalam wadah selama kurang lebih 1 hari 1 malam. Pada sektor perikanan budidaya, potensi lahan budidaya di Kota Pekalongan memiliki total lahan budidaya seluas kurang lebih 333 hektar dan kurang lebih 380 lahan idle dengan total produksi 612 ton di tahun 2020. Teknopark Perikanan juga memfasilitasi pelatihan bagi para pelaku usaha baru, seperti contoh pengolahan ikan asap, pelatihan pembuatan kukis ikan, kebab ikan tuna, dan pelatihan lainnya. Diharapkan dengan adanya Teknopark Perikanan Pekalongan ini akan menumbuhkan teknopreneur baru di bidang usaha perikanan, sehingga dapat turut serta memajukan perikanan yang ada di Kota Pekalongan.